Jadi kita berdoa bersama. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, para bukan ini ya. Sabar ya para istighfar terus ya. Mahasiswi UIN Suskarya Faradila Ayu Pramesti kini terbaring lemah di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru seusai menjadi korban pembacokan rekannya sesama mahasiswa Raihan Mufasar. Korban Farah disebut masih dalam pemulihan pasca tindakan operasi pada Kamis 26 Februari malam. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Riandiansyah saat dikonfirmasi pada Jumat 27 Februari mengatakan pihaknya belum dapat meminta keterangan dari korban. Adapun sebelumnya Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Muharman Arta turut mendampingi Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zawani Pandra Asaid menjenguk korban. Dalam kesempatan tersebut, korban tampak sadar dan bisa sedikit berkomunikasi. Sementara itu, Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah UIN Suskaryau, Dr. Alpi Syahrin mengungkapkan korban menjalani operasi pergelangan tangan pada tengah malam. Adapun pelaku saat ini sudah ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka tak lama setelah kejadian. Dari hasil tes urin, tersangka negatif mengonsumsi narkoba. Rencananya tersangka akan menjalani pemeriksaan kejiwaan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka sengaja membawa kapak dan parang untuk menghabisi korban. Ia nekat menyerang korban lantaran sakit hati cintanya ditolak. Adapun korban menolak lantaran saat ini sudah memiliki pacar. Pelaku menyerang korban yang tengah bersiap untuk mengikuti ujian munakosah atau ujian skripsi di ruangan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Perlu saya sampaikan bahwa korban bernama Saudari Farah, usia sekitar 23 tahun. Antara korban dan pelaku, Saudara R ini saling mengenal. Jadi perlu saya sampaikan antara korban dan pelaku saling mengenal dan peristiwa itu terjadi pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 sekitar pukul 8.30. Pelaku R ini dengan sengaja sudah mempunyai niat untuk melakukan suatu penganiayaan dengan membawa beberapa bilah baik parang maupun golok. Ya, jadi senjata tajam, tetapi yang digunakannya pada saat itu dia langsung menghampiri kepada korban R tersebut dan mengakibatkan adanya luka-luka. Dan upaya yang dilakukan pasca kejadian tadi pagi 8.30 dengan kerjasama semuanya, peranan daripada semua masyarakat termasuk mahasiswa, termasuk security yang ada di kampus UIN Suska, pelaku dapat diamankan dan korban dapat dibawa dan di pertolongan pertama di Rumah Sakit Bayangkara di Kota Pekanbaru. Jadi saat ini penanganan pertama sudah dilakukan oleh tim medis dan kondisi daripada korban keadaan sehat walafiat atau kondisinya masih stabil dan tetap nantinya untuk fasilitas rujukan kita akan rujuk dari Rumah Sakit Bayangkara ke Rumah Sakit Umum Daerah di Arifin Ahmad di Kota Pekanbaru dalam rangka untuk memulihkan kesehatannya. Tetapi terhadap tersangka R itu sudah dilakukan pengamanan dan saat ini sudah diamankan di Polsek Bina Widya. Jadi kita berdoa bersama. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, para bukan ini ya. Sabar ya para istighfar terus ya. Kamu puasa. Sabar ya, Mas. Dari pihak Oh ibu, oh iya iya. agak sedikit Pak Warek, sabar Pak Warek. Ini peristiwa kan tidak tahu siapa kita berdoa bersama. Pak Warek 3 siapa? Pak Haris ya, Warek 3 Universitas Suska. Mana Pak Waris ya? Haris. Jadi kita minta orang tua pelaku. Wih, itu dia main. Main tuh, woi. Astagfirullah. Mana dia, woi?
Aksi pembacokan yang menimpa mahasiswi UIN Suska Riau Pekanbaru sempat menggegerkan pada Kamis 26 Februari 2026. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka serius di tangan dan juga wajah. Adapun pelaku ternyata sesama mahasiswa yang menempuh pendidikan di kampus yang sama. Muncul kabar aksi pembacokan dilakukan pelaku karena cintanya ditolak oleh korban. Keduanya diketahui merupakan mahasiswa ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, serta sempat melakukan KKN di lokasi yang sama. Korban menolak pelaku lantaran dirinya sudah memiliki kekasih. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Riandiansyah saat dikonfirmasi mengatakan, pelaku sengaja menyerang korban untuk menghabisinya. Pelaku bernama Raihan Mufazar itu membawa kapak dan parang yang disimpan di dalam tasnya. Rencananya pelaku akan menjalani pemeriksaan kejiwaan dan tes urin untuk memastikan kondisinya. Aksi sadis Raihan terhadap korban Faradila Ayu Pramesti terjadi pada Kamis 26 Februari. Kala itu korban tengah bersiap menjalani ujian munakosah atau ujian skripsi. Pelaku tiba-tiba masuk ke ruangan dan menyerang korban menggunakan kapak yang ia bawa dari rumah. Saat kejadian, banyak mahasiswa yang tak berani mendekat lantaran pelaku masih membawa senjata tajam. Aksi pelaku baru berhenti setelah diamankan oleh sejumlah petugas keamanan. Untuk kejadian pagi ini sama-sama kita tahu ada kejadian penganiayaan berat yang mana direncanakan lebih dahulu yang dilakukan seorang pria terhadap seorang mahasiswa UIN yang mana berdua ini memang terdaftar sebagai mahasiswa di UIN. Untuk kejadiannya benar terjadi dari pagi. Untuk yang dibawa pelaku sejauh ini yang kami bisa berikan keterangan satu bilah kapak dan satu bilah parang. Nah, untuk lebih lanjutnya kami mohon waktu. Kami sekarang sedang mendalami terkait motif dan kronologinya nanti akan segera kami sampaikan ke rekan-rekan media. Kami mohon waktu. Untuk sekarang tersangka sudah kami tahan di Polsek Bintang Widya dan korban sedang dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara dan akan kami rujuk ke rumah sakit yang lebih baik karena terakhir keterangan dari dokter di Rumah Sakit Bayangkara luka bacok yang dialami korban lumayan dalam sehingga harus kita rujuk lagi ke rumah sakit yang lebih mumpuni untuk alatnya. Korban mengalami luka bacok di bagian mana aja? Di kepala dan tangan sejauh ini yang kami tahu. Namun nanti kami koordinasi lagi dengan pihak Rumah Sakit Bayangkara apakah ada lagi titik luka selain 2 titik tersebut nanti sudah kami sampaikan ke rekan-rekan media. Saat itu korban sedang apa dan di sini? Saat itu korban sedang menunggu jadwal ujian di ruangan lantai 2 ini. Namun seketika datang si pelaku dengan membawa parang dan kampak. Namun saat itu yang dikeluarkan kampak mendatangi di ruangan ujian ini, di ruangan ujian hukum ini, lalu menyerang si korban dengan kampak. Apanya yang diserang? Badan, tangan, dan kepala. Saat kejadian korban terus ada? Di ruangan ini sendiri sih yang kita tahu. Nanti kalau ada info lain kami mohon waktu, kami dalami dulu di pemeriksaan. Hubungan korban korbannya? Sejauh ini yang kami tahu asmara sih, cuma nanti kami dalami lagi. Berarti korban saya itu sempat melarikan diri dan kalau dari keterangan yang kami dapat di TKP sempat melarikan diri melalui jendela, namun sempat dikejar lagi oleh pelaku. Wih, itu dia main. Main tuh, woi. Astagfirullahaladzim. Mana dia, woi? Enggak di kapak, dia apa tuh? Dia apa tuh? Kapaknya apa?